Di tengah polemik tuntutan para purnawirawan TNI, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menghadiri acara halal bihalal purnawirawan TNI Angkatan Darat di Balai Kartini, Jakarta, Selasa sore. Dalam acara ini hadir Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno serta para mantan petinggi TNI mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, Agung Gumelar, Wiranto, Dudung Abdurrahman, dan AM Hendro Priyono. Hadir pula Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono, serta Staf Angkatan Laut Muhammad Ali. Selain itu acara ini juga dihadiri oleh Bin Herindra, Kapolri Jenderal Listio Sigit, serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Prabowo membeberkan sikap tegas dan keras dalam memimpin Indonesia yang menurutnya hal itu terbentuk berdasarkan hasil didikan dari para seniornya di TNI. Dan saya, dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM. Harus swasembada energi. Dan nanti ada yang bertanya, apa bisa? Gitu. Harus bisa. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah. Harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agung. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sempat mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya, Hasan Nasbi sudah mengajukan surat pengunduran diri, namun tidak disetujui Presiden. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi, ya, gitu kira-kira. Memastikan komunikasi atau hubungan dengan istana masih berarti baik-baik aja ya Bang? Hubungan tidak ada masalah, jadi maksud saya gini, teman-teman kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan, bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu. Kalau boleh disampaikan apa yang kemudian hal-hal yang tidak bisa diatasi itu mungkin apa sih Bang sebenarnya, apa terkait komunikasi atau kebijakan? Yang jelas ke depan tentu akan lebih baik lagi. Ya. Yang nggak usah dijabarkan lah. Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, cukup. Satu lagi. Ya, masih ada. Ya. Penasaran mungkin apa yang pada akhirnya membuat
Bang Hasan ini menerima lagi ditunjuk sebagai kepala PSSI? Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau, ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Sementara itu di sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto menyinggung juru bicara yang keseleo lidah. Menurutnya hal itu wajar karena baru menjabat. Terima kasih kepada semua anggota Kabinet Merah Putih. Kita telah buktikan 6 bulan pertama, kita buktikan kerjasama kita baik, teamwork kita baik. Di sana sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, karena kita ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman, ada yang baru, ya kan? Ya kan, baru menjabat. Saya aja baru menjabat berapa hari, Presiden salah jalan di Istana Merdeka. Bener, cari WC, di mana WC? Ya, wajar. Jadi kita sudahlah, saya, ya kan, ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, bener nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan? Sementara itu di sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto menyinggung juru bicara yang keseleo lidah. Menurutnya hal itu wajar karena baru menjabat. Terima kasih kepada semua anggota Kabinet Merah Putih. Kita telah buktikan 6 bulan pertama, kita buktikan kerjasama kita baik, teamwork kita baik. Di sana sini ada keseleo wajar, ada khilaf wajar, karena kita ada menteri-menteri yang sudah senior, sudah lama pengalaman, ada yang baru, ya kan? Ya kan, baru menjabat. Saya aja baru menjabat berapa hari, Presiden salah jalan di Istana Merdeka. Bener, cari WC, di mana WC? Ya, wajar. Jadi kita sudahlah, saya, ya kan, ada mungkin juru bicara saya keseleo. Ya namanya manusia, dia juga baru menjabat, bener nggak? Iya kan? Kalau yang senior salah bicara, salah, ya kan?